Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sedang tidur lelap, seorang pengedar sabu-sabu di Dharmasraya diringkus polisi. Seorang pekerja di tempat pengisian air ulang di Pasaman ditembak seorang pemuda dengan senapan angin dari jarak 3 meter. Pencuri beras di gudang penyimpanan padi di Pasaman diringkus polisi. Satres Narkoba Polres Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh kasatnya menggerebek sebuah rumah di Nagari Abai Siat, Kecamatan Kota Besar Dharmasraya pada Senin malam. Feby Saputra, seorang pengedar sabu-sabu yang menjadi incaran polisi, terbangun dari tidur lelapnya. Namun belum sempat berkata-kata, polisi langsung meringkusnya. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di dalam kamar dan ruangan lainnya. Hasilnya, polisi menemukan 8 paket sabu-sabu ukuran sedang, 4 paket sabu-sabu ukuran kecil, puluhan plastik bening, dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang dikirim ke media sosial Satres Narkoba Polres Dharmasraya tentang adanya seorang pengedar sabu-sabu di seputaran wilayah Kecamatan Kota Besar. Berdasarkan informasi itu, polisi bergerak cepat dan meringkus pelakunya. Tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Satres Polres Dharmasraya kembali mengamankan satu orang laki-laki, Jal FS, 38 tahun, di Jorong Tontang, Nagari Abai Siat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 14 paket berisikan narkoba jenis sabu. Tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Harpi yang sehari-hari bekerja di tempat pengisian air ulang di Pasakacia, Jorong 1, Nagari Tanjung Beringin Utara, Pasaman, ditembak seorang pemuda di bagian kepalanya. Peristiwa itu berawal ketika korban sedang melaksanakan aktivitas rutinnya, mengisi air ulang ke galon pelanggan di tempatnya bekerja. Tak lama kemudian, datang seorang pemuda dengan nama Ilham, menenteng sepucuk senapan angin. Ilham kemudian menembak kepala Harpin dari jarak 3 meter. Melihat korbannya tak berdaya, pelaku kemudian melarikan diri. Warga kemudian menolong korban dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping. Namun karena kekurangan peralatan, korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil di Padang. Saudara si korban, Bang Rudi ini lagi duduk sambil mengisi galon yang akan dijual ke masyarakat. Tiba-tiba si pelaku ini datang secara tiba-tiba melakukan penembakan secara langsung di dekat korban. Kalau hubungan kekerabatan saya rasa nggak terlalu dekat, cuman mereka bertetangga maupun berdekatan. Polisi yang mendapatkan laporan penganiayaan itu dalam waktu singkat berhasil menangkap Ilham sang pelaku. Namun hingga Rabu sore, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait motif penganiayaan itu. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Gudang mesin penggilingan padi Pangulu yang beralamat di Jalan Lintas Anang Jamba, Nagari Jamba, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, disatroni maling. Pemilik gudang itu terkejut melihat isi gudangnya berkurang. Beras yang dikemas dalam karung ukuran 10 kg hilang. Korban kemudian melaporkannya ke Polres Pasaman.
Tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman langsung merespons dan menyelidiki laporan itu. Tak butuh waktu lama, para pelaku berhasil diciduk pada Selasa sore. Pelaku bernama Doris dan Ejri mengakui perbuatan mereka. Modus pencurian yang dilakukannya, pelaku masuk melalui atap gudang dan membuang beras keluar. Sedangkan Ejri menunggu di luar untuk mengumpulkan beras curian. Beras hasil curian telah mereka jual kepada pembeli di Kecamatan Bonjol. Beras yang dicuri sebanyak 31 karung. Masing-masing karung beratnya 10 kg. Mereka menjual dengan harga Rp120.000 per karungnya. Sekitar 32 karung beras. Ada 3 kali pengambilan. 2 orang. Untuk tersangka 2 orang. Untuk otak pelakunya apakah sudah kita dalami, Pak? Udah, dari 2 orang pelaku tersebut, 1 otak dari pelaku bernama Doris. Untuk dari hasil pemeriksaan nanti kita akan mengembangkan di mana beras-beras tersebut dijual akan kita sita sebagai barang bukti. Kedua pencuri dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Selain menahan pelaku, polisi juga telah menyita beras curian itu untuk dijadikan barang bukti. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kelompok terbang terakhir jemaah haji asal Sumatera Barat tiba di Asrama Haji Padang pada Rabu siang. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 4.600 jemaah haji asal Sumbar. Semuanya telah kembali ke tanah air, kecuali 16 orang yang meninggal dunia dan dikuburkan di Arab Saudi. Sedangkan 3 jemaah haji lainnya masih dirawat di rumah sakit setempat. Untuk kepulangan 3 jemaah haji asal Sumbar yang masih dirawat akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Kemungkinan akan digabung dengan jemaah lainnya asal Indonesia yang juga dirawat di Arab Saudi. Ada jemaah kita yang wafat 16 orang, namun masih ada 3 orang jemaah haji kita yang masih berada di Tanah Suci karena kondisi kesehatan sampai saat ini masih dirawat. Nah, tentu kita akan terus berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi bagaimana nanti proses pemulangan 3 orang jemaah haji kita ini bisa ke tanah air. Menurut petugas medis pendamping kloter Pamungkas mengatakan, selama di Tanah Suci, banyak jemaah yang menderita ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, seperti batuk dan sesak napas. Ditambah gatal-gatal dan alergi kulit akibat biang keringat. Banyaknya jemaah yang sakit kategori ringan karena suhu udara yang tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius. Kemarin itu batuk-batuk, banyak batuk, pilek, demam, itu yang paling banyak. Itu mungkin terus dampak dari cuaca terik yang di sana? Iya, terus karena banyak ibadah kan Pak, itu biasanya jalan kaki yang sakit. Kaki yang sakit, sempat ada pembengkakan? Ada juga yang pembengkakan, melepuh? Tapi banyak yang melepuh, 1 orang cuma. 1 orang ya? Iya, waktu itu karena sendalnya nggak ketemu. Oke. Setelah tiba di asrama haji, dilakukan penyerahan jemaah dari petugas haji kepada panitia masing-masing daerah. Di kloter 15 atau kloter Pamungkas ini, diisi oleh jemaah yang berasal dari semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Mentawai dan Solok Selatan. Robiham melaporkan dari Padang.